Audio Jungle. Audio Jungle. Ditreskrim Suspolda Sumsel berhasil amankan 3 pelaku ilegal logging di Desa Macang Sakti. Unit Subdit 4 Tiviter Ditreskrim Suspolda Sumsel gelar konferensi pers ungkapan kasus tindak pidana ilegal logging, yang digelar di ruang basement Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, Kamis, 7 September 2023. Kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, usaha ilegal logging terjadi di Desa Sangga Desa Macang Sakti Kecamatan Sangat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 3 tersangka ditangkap Subdit 4 Tiviter Ditreskrim Suspolda Sumsel yang dipimpin Kasubdit AKBP Vito Dani, Selasa, Mei 09, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Macang Sakti Kecamatan Sangat Desa Kabupaten Banyuasin Sumsel. Inisial, YS, di mana peran S1 dan S2 ini adalah selaku pengelola dan penanggung jawab sosial tersebut. Kemudian keesokan harinya kita amankan juga 1 orang tersangka inisial, YS, selaku pemilik dari kegiatan usaha ilegal logging. Mengungkap kasus ini, ada sekitar kurang lebih 700 batang kayu laf yang berhasil kita amankan. Ada juga ratusan kubik kayu yang sudah diolah. Kemudian dari TKP juga kita menyita 2 unit kendaraan, yaitu 1 truk Colt diesel, kemudian 1 Grand Max, serta kita juga mengikat 3 unit mesin Senso. Kemudian setelah pengungkapan tersebut, untuk TKP saat ini sudah kita polis lain dan seluruh barang bukti kayu dan kendaraan itu sudah kita amankan juga. Kemudian kami sampaikan dalam perkara ini yaitu undang-undang, ada 3. Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga tersangka ini melanggar undang-undang tentang pengerusakan hutan. Kemudian dari hasil pengembangan hasil pemeriksaan dari ketiga tersangka, informasi bahwa kayu yang telah diolah di Somir tersebut kemudian akan dijual ke Jakarta. Kita lihat dari pembukuan yang berhasil kita cetak, yaitu pembukuan dari penjualan kayu tersebut. Ini masih kita kembangkan siapa pembelinya karena ini berasal dari hutan, kemudian pengolahan dan kepemilikannya juga ilegal tanpa izin. Maka ini kita akan telusuri siapa saja yang membeli kayu ilegal ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan, ujar Unit Subdit 4 Tiviter Ditreskrim Suspolda Sumsel. Reporter TV Mata Panah Rudi Hartono M melaporkan. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ada 3 undang-undang kita lapis terhadap ketiga tersangka ini. Kemudian dari hasil pengembangan, hasil pemeriksaan dari ketiga tersangka ini, didapat informasi bahwa kayu log yang telah diolah di Somil tersebut kemudian akan dijual ke Jakarta. Nah, itu bisa kita lihat dari pembukuan yang berhasil kita sita, yaitu pembukuan dari penjualan kayu tersebut. Nah, ini masih kita kembangkan siapa pembelinya, karena ini berasal dari hutan, kemudian pengolahan dan kepemilikannya juga ilegal tanpa izin. Maka ini kita akan telusuri siapa saja yang membeli kayu ilegal ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan insan pers. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Untuk kegiatan ini keterangan dari tersangka, kegiatan pengolahan kayu dan pemanfaatan kayu hutan ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Ini keterangan dari tersangka. Namun ini kita dalami terus, kan kemarin baru pemeriksaan awal, BAP awal. Ini akan kita kembangkan, bisa kita lihat nanti dari pembukuan dari tahun berapa para tersangka ini melaksanakan kegiatan ini. Bang, Jumat tadi sudah setahun, apakah cuma ke Jakarta atau ke pasar yang lain, dan pola mereka mengirimkan barang kayu itu seperti apa?
Oke, untuk lebih detail secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Kasubdit Tipiter. Kami persilakan. Terima kasih. Jadi untuk kayu untuk saat ini memang belum ada yang dijual. Jadi pada saat kami tangkap itu mereka masih melakukan apa istilahnya pengolahan ya, masih dalam bentuk papan, masih ada lebih kurang di lokasi sekitar 10 kubik. Jadi masih sedikit. Nah, jadi itu informasinya nanti dari tersangka rencana mau dijual selain ke Jakarta sesuai dengan permintaan dari pembeli yang datang ke sana. Belum ada tanda penjualan selama tahun tempoh ini. Kalau dari keterangan tersangka belum, ini baru kayunya baru datang ya. Itu ada kita juga bawa contoh kayunya memang masih baru masih seger-seger baru ditebang. Berapa luas lahan hutan itu yang sudah digarap? Kalau luas lahan ini memang masih kita kembangkan karena dari pengakuan mereka yang mengantar ini adalah masyarakat dari sekitar ya. Nah, mereka hanya menampung. Ya. Jenis kayunya bang, izin bang? Jenis kayu lumayan banyak, ada meranti, ada manggris, ada kemang atau manggris mungkin sama ya. Ada kayu labu, kayu duren. Tapi lumayan kayu-kayu berkelas ini, kayu besar-besar. Dari hutan mana bang? Tadi bang? Hutan kawasan hutan produksi Meranti, Sungai Merah. Masuk ke KNKS itu bang? Ya masuk kawasan hutan produksi dia nggak masuk ke KNKS. Ya. Jadi saya makasih Pak Kasubdit Tipiter. Saya luruskan ya. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, kayu itu belum sempat dijual. Namun ini akan kita dalami. Ya bisa saja apa saja boleh diterangkan oleh tersangka. Ya, namun nanti akan kita dalami. Kita akan lihat dari pembukuan. Bagi pembeli kendaraan mobil Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BG 1718TF yang berada di depan kebun Jataneras harap dipindahkan karena mengalami akses yang berwarna hitam dengan nomor polisi BG 1718TF yang berada di depan Apa namanya, nomor handphone yang dimiliki oleh pelaku. Nanti kita akan dalami lagi. Bang izin bang, kan ini katanya dari masyarakat yang mengatakan apakah mereka ini membeli atau dikumpulkan baru nanti dijual baru dikasihkan uang itu masyarakat atau seperti apa? Ya silakan Pak. Ya ini informasinya memang dari masyarakat, tapi mereka sudah ada semacam titip modal ya. Nah, jadi masyarakat dikasih semacam modal dulu ya, modal uang. Nanti berapa yang diantar sisanya baru dibayar. DP. Nah, DP-nya ya. Per kubik ini seharga 400 sampai dengan 450 ribu ya per kubik. Ya. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Oke. Yang pemilik bang. Oke. Ya. Pak YS. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, saya mewakili dalam hal ini diwakili Ibu AKBP ini. Yang saya hormati Kasubdit Tipiter serta rekan-rekan insan pers yang saya banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana illegal logging yang diungkap oleh Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, di mana kejadian tersebut atau pengungkapan kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023. TKP-nya yaitu di Desa Sangadesa. Ulangi. Desa Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, di mana sumber kayu ini berasal dari hutan produksi. Kemudian dari sudah berapa lama beroperasi mengolah kayu hutan? Hampir setahun, kurang lebih setahun Pak ya. Terus sudah sempat dijual
rencana mau dijual. Rencana mau dijual? Belum sempat dijual? Ada lah dikit-dikit untuk sebagian masyarakat dekat-dekat situ. Ada nggak dijual ke Palembang? Ada. Ada Bang, dikit. Ada. Nah itu di apa namanya diperuntukkan untuk apa kayu itu? Karena kan itu ada Ngecor. ngecor. Nah kalau kayu meranti kan nggak mungkin tuh ngecor. Racun. Racunnya, Kayu racun itu. racun itu kan pancangnya kan? Bukan, Bang. Bukan. Yang sejenis Papan. 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 Iya. Nggak mungkin meranti untuk papan. Kelas 3 ya. Racun yang jenis kemang misalnya. Iya, yang saya tanya meranti. Berarti Belum sempat dijual. Oke. Terima kasih. Untuk Baik ya. nanti itu pengirimnya seperti apa nanti Pak? Kalau misalnya jadi dikirim Ya, ngirimnya pakai apa? Mobil apa? diesel. Kalau diesel yang kita sita itu, Lewat darat ya, Pak? lewat darat ya Pak? Ya, tidak mungkin udara. Lewat udara tidak mungkin. Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Iya, durennya. Seperti yang kita sita, di depan ada contoh kayu termasuk truk yang kita sita. Nanti rekan-rekan boleh ambil gambar. Kemudian ada juga pembukuan, pembukuan penjualan. Makanya inilah nanti yang akan kita dalami. Kemana saja sudah dijual kayu-kayu tersebut. Oke, cukup ya? Baik. Kronologi di mana dari pengungkapan kasus ini ada 3 tersangka yang kita amankan, inisial S, kemudian satu lagi S juga.